Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu Smart Object. Nah, jadi Smart Object ini termasuk ke dalam non-destructive method ya. Jadi maksudnya kita melakukan editing pada sebuah gambar ataupun foto tanpa merusak data-data ataupun kualitas dari gambar yang akan kita edit tersebut. Jadi dengan kata lain, ketika kita menggunakan Smart Object dalam proses editing, itu proses editing kita itu akan jadi lebih fleksibel. Artinya kita bisa kembali melakukan perubahan pada gambar ataupun foto kita tanpa merusak kualitas gambar yang aslinya. Langkah pertama itu sebelum kita melakukan editing pada Smart Object, kita harus merubah terlebih dahulu layer kita menjadi Smart Object. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu pilih Convert to Smart Object. Di sini saya namai layer yang sudah kita ubah menjadi Smart Object tadi dengan nama Smart Object. Dan ini layer yang bukan Smart Object, saya namai dengan layer biasa. Kelebihannya apa dengan kita menggunakan Smart Object daripada layer biasa? Dalam proses editing, kita seringkali melakukan scaling ataupun merubah ukuran foto, entah itu lebih kecil ataupun lebih besar. Ketika kita menggunakan layer biasa, di sini akan saya contohkan. Saya akan merubah ukuran gambar di layer biasa. Saya tekan Ctrl T. Setelah muncul gambar kotak mengelilingi gambar ini, akan saya perkecil ukurannya sampai ukuran yang sangat kecil ya, misalkan seperti ini. Lalu untuk layer Smart Object akan saya perkecil juga dengan ukuran yang sama dengan layer biasa. Nah, contohnya akan seperti ini. Jadi misalkan kita melakukan scaling pada gambar, kita memperkecil gambar, kemudian kita akan memperbesar gambar ini kembali. Kita coba di layer biasa. Itu hasilnya gambar yang tadi kita scaling akan pecah. Nah, seperti ini. Beda halnya dengan layer yang sudah kita rubah menjadi Smart Object. Saya akan perbesar kembali layer ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa tidak ada penurunan kualitas sama sekali pada layer yang kita ubah menjadi Smart Object. Nah, inilah salah satu keunggulan dari Smart Object, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak akan kehilangan kualitas ataupun data-data yang ada pada gambar-gambar teman-teman. Nah, beda halnya dengan layer biasa. Saya akan kembalikan posisinya ke semula. Dan pada contoh yang kedua, saya akan melakukan rotasi. Saya akan putar gambar layer biasa terlebih dahulu. Saya putar, misalkan seperti ini. Saya buat sudutnya menjadi katakanlah 20 derajat ya di sini. Nah, 20 derajat. Dan untuk layer Smart Object akan saya putar juga sebanyak 20 derajat. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Ketika kita ingin mengembalikan rotasi ini ke bentuk awal ataupun kita ingin memutar ke arah sebaliknya, maka kita tinggal klik pada layer Smart Object, lalu kita klik kembali transformnya, Ctrl T, dan kita tinggal ubah nilai yang ada di sini menjadi 0. Karena Smart Object itu merekam nilai yang sudah kita ubah sebelumnya. Jadi kita tetap bisa menemukan di sini bahwa sebelumnya kita melakukan pemutaran 20 derajat, teman-teman. Kita kembalikan nilainya menjadi 0 dan gambar ini secara sempurna kembali ke bentuk awal. Nah, berbeda dengan layer biasa, teman-teman. Kita coba klik di layer biasa, kemudian saya tekan Ctrl T. Nah, di sini teman-teman tidak melihat angka 20 derajat yang sudah kita tuliskan tadi, teman-teman. Artinya, ketika kita melakukan pemutaran atau rotasi pada gambar yang bukan Smart Object, dia akan melakukan rendering setelah kita melakukan pemutaran. Jadi, foto ini yang sebenarnya adalah foto yang setelah diputar. Berbeda dengan Smart Object yang sudah tadi kita lihat. Jadi ketika kita ingin merubah gambar ini ke gambar semula, kita harus mengetikkan berapa angka yang
sudah kita masukkan tadi ketika ingin memutar. Ketika tadi saya membuat 20 derajat, saya harus menulis min 20 derajat untuk mengembalikan ke bentuk semula. Jadi dengan menggunakan Smart Object itu akan lebih mudah, teman-teman. Nah, di contoh yang ketiga, saya akan lakukan perubahan bentuk yang lebih rumit lagi ya. Jadi di layar Smart Object saya tekan Ctrl T, lalu saya klik kanan dan saya pilih Wrap. Nah, saya pilih Wrap, lalu di tab Custom ini saya pilih berbentuk flag. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian saya klik OK. Nah, pada layer yang bukan Smart Object, saya lakukan hal yang sama. Saya tekan Ctrl T, lalu saya klik kanan dan saya pilih Wrap. Lalu saya ubah wrapnya jadi flag. Nah, ketika kita menggunakan layer Smart Object dan kita akan mengembalikan lagi gambar ini ke bentuk semula, kita cukup tekan Ctrl T, kita klik kanan, Wrap, lalu kita kembalikan ke bentuk non. Nah, berbeda dengan layer biasa, teman-teman. Ketika kita menggunakan layer biasa, untuk merubahnya kita harus memasukkan nilai seperti kita merubah rotasi tadi. Kita tidak bisa membuatnya menjadi non. Kita pilih non, tidak akan merubah gambar yang sudah kita rubah. Nah, saya akan undo. Saya kembalikan. Nah, itulah tadi beberapa keunggulan dari Smart Object. Smart Object juga bisa digunakan pada penerapan penggunaan layer. Jadi sebagai contoh, di sini saya akan berikan filter Gaussian Blur. Jadi saya klik filter Blur, lalu saya pilih Gaussian Blur. Nah, saya akan membuat gambar ini jadi kabur ya. Jadi kabur seperti ini. Lalu saya klik OK. Saya melakukan perubahan pada layer biasa. Dan sekarang saya akan melakukan perubahan pada layer Smart Object. Saya klik pada layer Smart Object, lalu saya pilih filter, dan saya pilih Gaussian Blur sama seperti yang sudah saya lakukan pada layer biasa. Saya tinggal klik di sini atau Ctrl F untuk memilih filter yang kita gunakan terakhir kali. Jadi kedua layer ini sama-sama kita buat kabur ya. Tapi bedanya satu kita buat kabur di layer biasa, dan satu lagi kita buat kabur di layer Smart Object. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa layer yang diubah menjadi Smart Object itu akan membuat sebuah layer turunan. Di sini ada tulisannya Smart Filter. Jadi ketika kita ingin merubah kembali, kita tinggal mengklik filter yang sudah kita gunakan dan akan muncul pop-up seperti ini, teman-teman, pengaturan. Kita bisa turunkan kembali sehingga gambar menjadi tajam kembali. Atau kita mungkin hanya akan menurunkan sedikit saja seperti ini. Kita masih bisa melakukan editing. Tetapi bagaimana dengan layer biasa, teman-teman? Kita tidak akan bisa melakukan editing kembali ketika kita sudah menggunakan filter pada satu layer biasa. Nah, contohnya seperti ini. Kita tidak bisa menajamkan kembali gambar yang sudah kita kaburkan. Berbeda dengan layer Smart Object, kita bisa menajamkan kembali. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat kabur kembali. Tinggal kita ubah saja seperti ini, teman-teman. Jadi proses editing kita itu akan lebih fleksibel, teman-teman. Sekian tutorial untuk Smart Object. Dan di video berikutnya saya akan membahas beberapa metode non-destruktif seperti adjustment layer dan juga proses seleksi. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan adjustment pada sebuah gambar tanpa merusak gambar yang asli, dan juga kita akan melakukan seleksi tanpa merusak gambar asli kita. Jadi kita masih tetap bisa melakukan proses editing ulang terhadap gambar yang sudah kita edit sebelumnya. Untuk teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi update seputar video-video Photoshop, teman-teman bisa subscribe dan jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.